Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Allah masih berikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kembali di kelas 8B mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam semoga tetap dibacakan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Baik, informasi yang bisa saya sampaikan ini juga sekaligus sebagai dokumentasi rekaman juga bahwasanya peserta didik yang siswa yang putra itu semuanya hadir kecuali ada Ananda Ahmad Faiz Al-Razak, di sini belum ada keterangan. Kemudian ada Darel Azka Justin, keterangannya adalah sakit. Dan yang satu lagi ada Raya Dirgantara. Raya Dirgantara ini dia memilih pembelajaran online ya, karena memang dia mengikuti pembelajaran ada kegiatan khusus yang dilakukan di luar kota. Dan berikutnya yang di rumah ini Ustadz akan absen pertama, nanti juga di akhir mudah-mudahan bisa tidak terlupa untuk absen. Ada Hayara Fairuz Zakia, ada Syifa Aulia, sama Khalisa Aldia Malfiro. Baik, kita mulai pembelajaran ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Silakan fokus kepada buku pelajaran kita di bab yang ke-7 ya, tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Rendah hati, hemat, dan sederhana. Benar nggak bab 7 atau bab 8? 7. Bab 7. Punya Alhamdika bab 8? Atau salah kelas 9 bukunya, Pak Tuker. Ya, enggak kan? Ya, babnya adalah bab 7 tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang enggak ada buku madep ke depan aja, nak. Yang enggak ada buku madep ke depan aja. Madep ke depan. Hadap ke depan. Nah. Baik. Memang unik ketika mengajar yang anak laki-lakinya atau siswa putra itu ada di dalam kelas ya. Jadi gurunya itu harus mengeluarkan suara yang lebih ekstrim dibandingkan dengan yang putri ya. Kalau putri itu cenderung kalau di dalam kelas diajarnya dia lebih silent, lebih banyak diam. Kalau yang laki-laki ya memang takdirnya demikian, lebih ramai, lebih nggak betah untuk disuruh diam. Tapi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga yang di rumah bisa dengar, yang di kelas pun bisa. Karena Ustadz guru-gurunya untuk kali ini tetap hibrid ya, karena masih ada dua model, ada yang dari rumah dan ada yang di kelas. Sementara pemerintahan pusat itu membolehkan sekolahnya itu 100%, kalau seandainya yang vaksin itu 80%. Kalau angka vaksin kalian itu 80%, gurunya juga ya 80%, maka diperbolehkan masuk 100%. Jadinya masuknya masuk semua, nggak ada sip-sipan, dan pembelajarannya juga nggak disunat ya, nggak dikurang-kurangi jamnya, utuh. Tapi karena kalian nggak coba perhatikan yang vaksin ataupun tidak vaksin itu ketahuan, tidak bisa dibohongi, karena ketika kemarin dicek oleh operator sekolah itu guru-gurunya juga yang nggak vaksin ada tanda merah, yang vaksinnya baru 1 kali ada tanda kuning, yang vaksinnya sudah 2 kali itu ada tanda hijau. Demikian juga dengan kalian. Kalau kalian sudah vaksinnya 1 kali, di Dapodik itu tertera nama kalian itu ada warna kuning. Kalau tidak sama sekali ada warna merah. Sampai sebegitunya kan? Bahkan di suatu tempat, di suatu desa, orang tua kalian yang terkena biasanya, kalau seandainya tidak vaksin, maka tidak akan bisa mengurus surat administrasi dan lain sebagainya. Karena memang ini peraturan pemerintah. Jadi kalau kalian tidak melakukan vaksin, kalian akan terkena kebijakan ya intervensi oleh pemerintah ya. Sampai seperti itu. Artinya
kesimpulannya adalah Kementerian Pendidikan sama Kementerian bagian vaksin itu apa? Kesehatan itu klop datanya. Siapa yang vaksin nyambung, datanya lengkap, datanya valid. Karena tertuju ke NIK kalian. Kalian kan setiap lahir itu keluar NIK ya. NIK-nya itu yang sudah ngunci dari NIK. Nah, baik, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya kalian siap dengan angka 80% tadi. Ingat 80% itu bukan sekolah yang mau, tapi nanti kesimpulan. Karena ada data nasional. Jadi SMPIT itu ketahuan di Lampung Utara SMPIT berapa persen yang sudah vaksin antara guru sama siswanya. Jadi 80% itu bukan kita yang menentukan, tapi mereka yang menentukan. Kenapa? Otomatis keluar angkanya. Ya gitu ya. Jadi bagi yang sudah vaksin ya aman, tapi bagi yang belum vaksin siap-siap aja. Kalau Anda tetap tidak mau vaksin, nanti pada suatu saat akan seperti apa ya? Dipersulit dalam melakukan proses. Apalagi kalian mau mendaftar ke SMA, apakah nanti mendaftar kuliah dan lain sebagainya. Allah alam. Itu untuk saat ini kebijakannya, tapi nggak tahu nanti beberapa tahun ke depan ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran hari ini tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Membuat hidup lebih mulia. Nah, ini tantangannya. Buka masker nggak apa-apa ya. Kan kalian lebih jauh. Kalau buka masker, powernya beda dengan nutup masker. Cek tes. Kalau Ustadz buka masker, power Ustadz terlihat lebih keluar. Karena tidak ada filter yang menghalangi udara atau suara yang keluar. Nggak apa-apa ya, kan jarak kita jauh nih. Ustadz sama Rafli jaraknya 2 meter lebih nih. Terus apalagi sampai ke belakang sana. Baik, terima kasih kalian sudah tertib nak. Coba perhatikan, rendah hati, hemat, sederhana itu merupakan sikap yang harus kalian miliki bagi seorang muslim. Tantangannya adalah bagi kalian yang ditakdirkan oleh Allah jadi anak yang orang tuanya mampu, orang tuanya punya. Sangat sulit tuh mau rendah hati, mau hemat, mau sederhana. Maka kalian kalau sudah menentukan posisi di Islam, makanya di dalam Islam itu ada apa? Di dalam agama Islam itu ada ayat di Al-Qur'an itu ada ayat yang menyatakan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, menyeluruh. Jangan cuma diambil enaknya doang. Giliran disuruh diperintah untuk melaksanakan ibadah nggak mau. Diperintah puasa nggak mau. Mau ngambil perintah yang enak-enaknya saja. Lebaran ikut. Giliran suruh puasa nggak mau. Itu orang yang licik. Itu orang yang Islam tapi dia orang yang ya menipu dirinya sendiri. Bukan hanya Islam KTP, itu dilaknat. Ya. Kalau karuan dia di agama yang lain, ya Ustadz yakin siapapun dia kalau dia taat dengan agama apapun itu pasti dia orangnya baik. Nggak ada orang yang taat agama dia jahat. Tidak ada. Nah. Mana ada agama yang mengajarkan dia harus membunuh, harus menyiksa, itu tidak ada. Kecuali memang dia melakukan pelanggaran. Dan itu memang ada norma-normanya di semua agama. Kalau nggak percaya tanya aja sama kawan-kawannya yang agamanya bukan Islam. Kalau melakukan kejahatan apakah dibiarkan? Enggak. Masa iya? Semua kita pasti menolak kalau orang melakukan keburukan pasti salah. Nggak mungkin ada agama A boleh melakukan kejahatan. Wah itu melanggar. Ya jelas itu tidak diperbenarkan. Tapi sebagai kita sebagai seorang agama Islam kita harus yakini bahwa di dalam Al-Quran Allah menyampaikan Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi jangan sampai kalau udah tahu ayat ini jangan sampai kalian ragu terus pindah agama. Jangan gara-gara nanti kalian mau menikahi seorang wanita yang cantik dia beda agama, kalian juga ngikut. Nauzubillah. Celaka. Jangan sampai demikian ya. Oke, kita bahas satu-satu rendah hati. Ada yang tahu rendah hati itu apa? Tidak sombong. Ada yang tahu lagi? Tidak sombong tadi. Benar. Ada lagi yang lain? Ini apa namanya? Mengalir saja. Silakan jawab. Kalaupun salah tidak di apa ya? Nggak disalahkan, nggak ditegur, nggak dibuat nilainya jadi 0 nggak. Bahkan yang jawab itu Ustadz ingat dia nanti kalau Ustadz terakhir merekap nilai, Ustadz akan berikan nilai plus bagi dia.
Ada yang tahu lagi rendah hati itu apa, Nak? Iya, bisa banyak sedekah. Jadi rendah hati itu tadi ada kawannya menyampaikan tidak sombong, dia sedekah. Rendah hati itu lawannya memang antonimnya ya. Antonimnya itu tidak sombong. Jadi kalau seseorang yang rendah hati dulu, dia Ustaz tanya, rendah hati sama rendah diri beda nggak? Nah, oke. Sepakat ya. Kalau rendah hati itu dia itu mampu, dia itu mulia, tapi dia merasa dirinya ya tidak sombong ya. Tapi kalau rendah diri lain, rendah diri itu orang yang hina, orang yang secara hidup dia nggak punya semangat, dia hina hidupnya, itu rendah diri. Kalau rendah hati dia mulia, dia punya harta, dipandang di masyarakat dia mampu, tapi dia rendah hati itu dia maksudnya nggak menganggap bahwa dirinya paling hebat. Tadi tidak sombong, sederhana. Makanya tadi kan membuat hidup lebih mulia, rendah hati. Orang rendah hati itu pasti banyak yang demen, beda sama orang yang sombong. Kalian benci nggak sih sama orang? Ini kalau nggak gua yang nyumbang sekolah ini nggak akan berdiri nih. Kalau masjid ini kalau bukan bapak gua yang nyumbang ini nggak ada masjid sendiri nih. Jengkel nggak mendengar orang kayak gitu? Jengkel kan? Itu dia, Nak. Makanya udah tahu kalau jengkel, jangan sampai ada di kelas ini yang mewarisi sifat seperti itu. Karena yang Allah berikan kepada orang tua kalian, misalnya saat ini nih orang tuanya ada yang secara dunia dia cukup, boleh jadi nanti bisa hilang dalam waktu seketika. Pernah dengar kabar nggak orang itu punya rumah? Sabar ya, kelan. Baik, saya akan melanjutkan lagi. Ya, baik, nah kita lanjut kembali ya. Bisa dilanjutkan lagi nggak? Saya, oke. Nah, jadi kan tadi Ustaz menyampaikan ujiannya bagi orang yang kaya secara materi itu biasanya dia ya ini tadi, dia tidak rendah hati, dia tidak mau hemat, dia tidak mau hidup sederhana. Dengan itu bisa, dengan itu juga bisa, tapi bukan berarti dengan itu saja ya, banyak caranya. Nah, Ustaz ingin menjabarkan lagi ya. Tadi kita sudah sampai ke rendah hati. Kemudian berikutnya hemat. Hemat itu lawan katanya apa? Menghemat, membarak. Iya. Hemat lawan katanya adalah boros. Kalau tidak boros ya hemat. Ya, jadi hemat lawan katanya boros. Jangan sampai ketika kalian sudah lagi megang nih uang banyak menurut kalian, banyak itu relatif. Ada yang menganggap bahwa 100.000 itu banyak, ada yang menganggap bahwa 1 juta itu banyak. Relatif ya, setiap orang pasti beda-beda kondisinya. Jangan ketika kalian memegang uang yang banyak itu kalian lupa bahwa pada suatu ketika pernah nggak megang uang sama sekali, bingung untuk mau ngapa-ngapain. Nah, kalau pas lagi pegang, ingat bagaimana caranya supaya dimanfaatkan dengan sebaiknya. Jangan saya mau beli semuanya dibeli yang tentu manfaatnya belum tentu penting buat kita. Ya. Yang ini ujiannya sekali lagi bagi orang yang punya. Kalau orang yang nggak punya, ya mau dibelanjain apa orang nggak punya? Ya. Hati-hati bagi kalian yang fasilitasnya lengkap dari orang tua. Kalau bisa malahan fasilitas itu mengantarkan kalian menjadi ya yang taat kepada Allah. Nah. Karena orang tua itu paling senang, hatinya paling ingin, yang diinginkan adalah ketika melihat kalian itu dekat dengan Robnya, dekat dengan Tuhannya. Walaupun sehari-hari makannya susah misalnya, ataupun sebaliknya dia sehari-hari mewah makannya, itu pasti akan merasa tenang hatinya kalau dia dekat dengan Rob.
ada suatu kisah atau suatu cerita di mana rumah itu mewah ya. Pasti kelihatan tuh AC-nya di rumah, di pinggir-pinggir jendelanya itu kan banyak tuh ininya apa namanya? Apa kalau AC itu? Ya pendingin ruangannya ya, kelihatan dari luar ya. Banyak. Tapi di dalamnya ternyata nggak sedingin seperti yang kita kira. Panas. Kenapa? Berantem melulu kerjaannya. Ada rumah AC tapi nggak betah di rumah. Kenapa? Di rumah kan berantem. Kalau berantem itu berarti ya nggak nyaman, nggak betah, dia pengen keluar. Sayang kan? Ada sementara sebaliknya orang yang benar-benar AC alami itu rumahnya, pakai papan ataupun dia pakai bambu jebol, tapi dia di rumah tenang, dengan keluarga dia damai, senyum selalu, diskusi. Ini yang lebih bahagia. Nah. Sekali lagi jangan sampai kalian melihat bahagia seseorang itu diukur dari duit, dari harta, tidak. Dari kondisi yang ada di rumah masing-masing dan itu damai, tidak ada perang dunia di sana. Ya, kalau kalian menyaksikan kondisi yang seperti itu kayak mana Ustaz? Saya nih lihat Ustaz, orang tua saya kok kayaknya apa yang disampaikan Ustaz ini masuk nih. Ada perang dunia terus tiap hari gitu. Apa coba? Waduh, kalau perang nuklir itu ada efeknya. Nah, nuklir itu efeknya bisa ke tetangga. Kan bahaya kan? Makanya pembangkit nuklir itu diprotes di Indonesia. Karena kalau seandainya ada kecelakaan meledak, itu sampai berapa keturunan kena gas nuklir itu mengerikan dia. Tangannya bisa potel dia sebelum iya bisa hilang dia. Dia merusak genetika yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau manusia itu punya kepala bisa jadi nanti dia lahir tanpa kepala gitu. Merusak genetika. Makanya di Jepang ada ya nuklir ya. Di Indonesia ya seandainya di Indonesia mau ada pun nggak masalah sebenarnya kalau seandainya masyarakatnya siap. Saat ini belum siap, makanya pernah mau diadakan di demo karena nuklir itu saat ini masih dianggap berbahaya. Kalau di Indonesia masih sangat beragam pembangkit listrik ya, ada air, ada uap, ada gas, ada macam-macam ya. Banyak. Kalau di negara luar mungkin nggak bisa seperti kita kan. Mereka mau pembangkit listrik tenaga uap, bingung. Nggak ada batu bara, sementara kita melimpah batu bara. Jadi makanya mereka mau nggak mau harus memakai nuklir. Kalau kita masih ada sumber daya yang lain. Baik, kita lanjutkan. Sederhana membuat hidup lebih mulia. Ya, orang hidup sederhana itu ingat, jangan sampai menilai seseorang itu kalian dinilai rendah dari penampilan. Ya, belum tentu ya. Ingat, jangan sekali-sekali menilai manusia itu, wah itu penampilannya compang-camping, nggak taunya dia rumahnya mewah. Jadi jangan sampai menilai seseorang itu dari penampilan. Ada yang penampilannya maksa, bajunya bagus, rumahnya gerubuk, udah mau reot, udah mau roboh. Yang pas kayak mana Ustadz? Di tengah-tengah. Jangan yang seperti yang pertama, jangan seperti yang kedua. Biasa-biasa saja. Ingat, suatu saat kalian pasti ngalami. Karena manusia itu kan seperti roda tuh. Ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas. Kalau nggak kuat, posisi Islam yang nggak baik, pasti kena tadi tuh. Kalau nggak dia biasa miskin sombong kan. Orang miskin sombong itu dia nggak punya, tapi dia minjem. Kawannya punya iPhone terbaru, dia pinjam pamer-pamerin gitu kan. Padahal bukan punya dia. Itu namanya nyiksa diri. Nyiksa diri. Baik ya. Jadi bab 7 ini mengingatkan kepada kita, pada kalian tentang itu ada rendah hati, ada hemat, dan ada sikap sederhana. Ya. Kemudian nanti di dalam bab ini banyak bahasan tentang hukum tajwid. Coba perhatikan halaman 116. Halaman 116 di buku pelajaran. Ya.
Di 116 ini sudah mulai ada hukum bacaan ya. Di semester pertama kemarin ada hukum bacaan yang kita pelajari. Ada yang masih ingat nggak? Hukum tajwid di semester sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak tentang apa? Qalqalah. Ya benar, qalqalah, masya Allah. Tadi analisis. Ya, jadi di semester ini kalian akan diminta untuk lebih mendalami tentang mat asli. Coba lihat di halaman 116 itu. Mat asli. Mat asli itu bahasa lainnya adalah mat tabi'i. Nah, kalau kemarin tentang qalqalah, nanti kalian akan Ustaz tanya tentang mat asli, mat far'i. Mat asli itu coba perhatikan tuh, yang bagannya yang ada di nomor 116 tuh. Ya, yang di rumah bisa ngelihat slide atau ngelihat bukunya masing-masing. Mat asli itu cuman ada 3 ya. Alif, waw, ya. Nanti kita pelajari lebih dalam. Sementara mat far'i cabangnya ada 14, tapi di buku ini cuma ada 4. Yang mana yang lainnya kemana Ustadz? Mungkin kelas 9 kali. Kelas 9 baru kalian akan diminta untuk melanjutkan mempelajari cabang mat far'i yang lain. Ini sebenarnya sudah dipelajari di tahsin, tapi di sini diperdalam kembali. Seperti kemarin qalqalah kan? Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Bagaimana contohnya? Bagaimana contoh bacaannya? Dan Ustadz juga sudah berkomitmen untuk mengeluarkan itu ke dalam ujian. Dan selamat bagi kalian yang bisa menjawab. Banyak di antara kalian yang bisa, alhamdulillah. Yang menyimak penjelasan Ustadz, insya Allah bisa. Tapi kalau yang ngelamun, bengong, ketahuan ketika ujian. Nggak ngerti dia. Oke, kita coba bahas untuk mat tabi'i ya. Mat tabi'i itu hurufnya ada 3. Hurufnya ada 3, ada di halaman 116 pas. Disebut mat tabi'i apabila terdapat harokat fathah diikuti dengan alif, kasroh diikuti dengan ya sukun, dan domah diikuti dengan waw sukun. Ustaz mau coba papan tulis yang mau nulis-nulis. Jadi mudah-mudahan terdengar ya. Jadi nanti Ustaz akan tanya satu-satu nih kan. Ada ini kita anggap sebagai harokat nih. Kemudian kita kasih harokat fathah di sini. Sementara kondisi ini yang berikutnya yang kedua ada ini huruf hijaiyah ya. Ini huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Kita berikan harokat fathah. Ini kita berikan harokat kasroh. Satu lagi huruf hijaiyah kita beri harokat dhamma. Nah, ini yang menjadi mat tabi'i. Kalau bertemu dengan alif mati, di sini ada alif. Kita buat ini seolah-olah hurufnya. Nah, ini ada alif di sini. Kemudian kalau ya, dia bertemu dengan ya mati. Ini hurufnya bisa apa ya? Kenapa usah buat titik ya? Supaya ini bisa menyesuaikan huruf hijaiyahnya. Boleh alif, boleh sampai ya. Silakan bisa diisi apa saja. Ini kasroh, ini fathah. Yang namanya mat tabi'i yang ini. Yang namanya mat tabi'i yang ini. Jadi apabila fathah bertemu dengan alif di depannya, maka dia dibaca berapa harakat? 2 harakat. Ini adalah pelajaran yang paling dasar yang harus dipahami. Kalau ini sudah nggak paham, bagaimana mau mengenal mafari? Mafari lebih sulit lagi. Jadi ini harus paham dulu. Kemudian berikutnya kasroh bertemu dengan yang mati maka dia panjangnya 2. Satu lagi doma bertemu dengan waw mati. Ini panjangnya 2 huruf. Kenapa bisa 2 huruf? Coba perhatikan. Doma ini suaranya kalau kita tulis u. Waw mati suaranya u juga. Kalau dia ditambahkan jadi double. Ini juga ya. Ini i tambah dengan
Bui. Jadi dia kalau ditambahkan I-nya jadi double. Itu juga dengan ini. Ya, kalau diaksarakan ya A, ini juga menjadi A. Hurufnya disesuaikan ya. Bisa jadi A, Ba, Ta, Ta, sampai sini paham nggak? Kalau sudah paham, kita akan lihat Al-Quran nanti. Akan Ustaz cek di Al-Quran. Kalian harus melihat apakah itu matobi atau bukan. Harus tahu kondisinya. Dan jangan terjebak. Kalau seandainya ada seperti ini ya, yang mati, ini yang mati, bertemu dengan kita misalnya kasih harokat hamzah, doma atau yang mati, ini matobi itu Pak. Nah ini jangan panjang, banyak pendek. Nanti ada di mati yang lain, tapi bukan matobi. Baik, sementara mungkin yang di online kita cukupkan ya. Sementara yang di kelas kita lanjutkan karena kami mau ngecek apakah yang bersangkutan paham atau tidak dengan matobi. Baik, kita cukupkan yang di rumah dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.